Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman sekalian, di sini kita akan melanjutkan materi kita pada mata kuliah Statistik Pendidikan, dan kita akan lanjutkan ke judul kita yang selanjutnya, yaitu tentang pengumpulan data statistik kependidikan. Di awal di sini saya ingin menjelaskan tentang prinsip pengumpulan data statistik kependidikan. Ya. Pada umumnya, di dalam pelaksanaan pengumpulan data statistik pendidikan itu memerlukan waktu, tenaga, dan biaya, ya. Dan juga di situ memerlukan alat yang sehemat mungkin, sehingga data yang dihimpun itu dapat bisa didapatkan dengan lengkap, tepat, dan dapat dipercaya. Itu secara umum. Namun di sini saya ingin menjelaskan sedikit yang pertama, yaitu tentang lengkapnya data. Dalam pengumpulan data statistik kependidikan, kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menghimpun data yang selengkap-lengkapnya, bukan data yang sebanyak-banyaknya, sebab data yang banyak belum merupakan jaminan bahwa data tersebut cukup lengkap. Jadi, di dalam pengumpulan data statistik yang menjadi tekanan, kita dalam menghimpun data itu harus mencari data yang secara lengkap, ya, data yang selengkap-lengkapnya, bukan yang sebanyak-banyaknya, ya. Karena banyak itu belum menjamin data tersebut mencakup apa yang kita teliti. Jadi data yang kita cari adalah data yang selengkap-lengkapnya. Kemudian yang kedua yaitu tepatnya data. Data yang dihimpun hendaknya merupakan data yang tepat, yakni tepat dalam hal satu, jenis atau macamnya data. Ya. Jadi apa yang kita teliti, maka data itu pun yang harus kita dapatkan. Jangan apa yang kita teliti kemudian datanya itu berbeda dengan apa yang kita teliti. Kemudian waktu pengumpulannya. Ya. Kemudian kegunaan dan relevansinya sesuai dengan tujuan pengumpulan data atau tujuan tertentu. Kemudian alat dan instrumen yang dipergunakan untuk menghimpun data itu pun harus tepat. Ya. Jika kita ingin meneliti tentang kemampuan siswa, maka alatnya pun harus bentuk tes mungkin. Ya. Karena tidak mungkin kalau kita misalkan ingin melihat kemampuan siswa di dalam berbicara bahasa Arab, namun kita hanya menganalisa saja, ya, menganalisa saja, kemudian tidak meneliti dengan detail, hanya sekedar menganalisa saja, tapi kita tidak menguji dia untuk berbicara dan lain sebagainya, maka itu kurang tepat alatnya. Kemudian yang selanjutnya itu kebenaran data yang dihimpun. Data yang dihimpun hendaklah data yang benar-benar dapat dipercaya atau dapat dijamin akan kesohihannya, yaitu data yang benar yang bersumber dari pihak yang memang berkompeten untuk dimintai datanya. Jadi data yang kita ambil dalam melakukan penelitian
untuk kita jadikan sebagai data statistik itu hendaknya data yang benar, ya. Jadi kita tidak boleh memalsukan data tersebut atau data itu dipalsukan, ya. Dan juga kita di dalam meminta data itu harus sesuai kepada siapa yang kita minta. Misalkan kita ingin meneliti tentang bahasa Arab di sekolahan MTS, maka yang kita minta maka orang yang kita mintai datanya itu adalah guru bahasa Arabnya, bukan guru PAI atau guru yang lainnya. Nah, di situ harus orang yang berkompeten yang memegang apa yang akan kita teliti tersebut di situ. Kemudian cara pengumpulan data statistik, ya, dilihat dari segi luasnya elemen yang menjadi objek penelitian. Pengumpulan data statistik kependidikan dapat dilakukan dengan dua macam, yaitu dengan sensus dan sampling. Sensus itu apa? Sensus itu ialah cara mengumpulkan data dengan jalan mencatat atau meneliti seluruh elemen yang menjadi objek penelitian tanpa perkecualian. Jadi, pengumpulan data dengan menggunakan cara sensus, maka kita harus meneliti seluruh elemen dari objek penelitian tersebut, ya. Jadi seluruh populasi yang ada di tempat objek penelitian tersebut kita harus catat atau kita harus kumpulkan datanya tanpa ada yang tertinggal. Nah, itu untuk sensus. Sehingga sensus ini merupakan cara pengumpulan data yang banyak memakan waktu, tenaga, biaya, dan peralatan. Jadi memerlukan waktu yang cukup lama pastinya, karena harus meneliti seluruh objek dari penelitian tersebut. Kedua yaitu sampling. Sampling ialah cara mengumpulkan data dengan jalan mencatat atau meneliti sebagian kecil saja dari seluruh elemen yang menjadi objek penelitian. Nah, lain halnya dengan sampling. Kalau sampling itu hanya meneliti atau kita mengambil dari sebagian kecil dari elemen yang ada di dalam objek penelitian tersebut. Artinya, dengan cara mengambil sebagian kecilnya saja kita sudah dapat menilai, ya, karakteristik, menilai dengan cara memperkirakan saja karakteristik yang ada di objek penelitian tersebut. Nah, dan untuk mendapatkan nilai perkiraan yang baik, maka sampel yang diambil atau yang kita ambil itu harus bersifat representatif. Apa itu representatif? Yaitu dapat dijamin mencerminkan atau mewakili populasi. Artinya, sampel yang kita ambil itu dapat mewakili populasi yang ada di dalam objek penelitian tersebut. Ya. Kemudian di sini cara pengumpulan data dalam bentuk pelaksanaannya. Ya, dalam bentuk pelaksanaannya yang pertama yaitu tentang pengamatan mendalam, systematic observation, yaitu pengamatan terhadap objek yang akan dicatat datanya melalui observasi. Kemudian yang kedua wawancara mendalam, systematic interview, yaitu pengumpulan data berbentuk pengajuan pertanyaan secara lisan. Nah, ini berbentuk interview. Kemudian angket, yaitu cara pengumpulan data berbentuk pengajuan pertanyaan tertulis melalui sebuah daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian D, pemeriksaan dokumentasi. Nah, ini melalui dokumentasi dilakukan dengan meneliti bahan dokumentasi yang ada dan mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. Kemudian yang E, tes seperti tes hasil belajar, tes kepribadian, tes kecerdasan, tes minat dan perhatian, dan lain-lain. Nah, itu tentang pelaksanaan pengumpulan
data statistik, ya. Kemudian yang selanjutnya itu alat pengumpulan data statistik. Nah, apa saja agar kita dapat mengumpulkan data statistik tersebut? Yang pertama yaitu daftar atau daftar cek, atau kita sebut dengan checklist bisa. Checklist ini yaitu kita memberikan daftar, ya, memberikan daftar checklist. Misalkan kita memeriksa tentang baik atau tidaknya kemampuan bahasa Arab siswa, maka dilihat, kalau baik mungkin kita checklist, kalau belum baik mungkin kita silang, bisa. Kemudian yang B, skala bertingkat, rating scale, ya, skala bertingkat. Yang C, pedoman wawancara, menggunakan wawancara atau interview. D, kuesioner, ya, daftar pertanyaan yang setiap pertanyaannya sudah disediakan jawabannya untuk dipilih atau disediakan tempat untuk mengisi jawabannya. Ya, ini adalah tentang pengumpulan data statistik. Ya, mungkin di sini saya tidak membahas panjang lebar tentang pengumpulan data statistik ini, karena ini ada di pembahasan dalam mata kuliah metodologi penelitian, ya. Di dalam metodologi penelitian nanti ada penelitian kuantitatif, ya, termasuk penelitian kuantitatif ini menggunakan data statistik ini. Nah, di situ nanti akan dijelaskan panjang lebar, ya, tentang pengumpulan data ini. Jadi di sini saya tidak menjelaskan panjang lebar, karena kalian nanti akan tahu di dalam pelajaran metodologi penelitian. Kemudian untuk melanjutkan materi kita hari ini, selanjutnya kita akan membahas tentang masalah distribusi frekuensi, ya. Dan sebelum saya menjelaskan tentang distribusi frekuensi ini, saya memberikan pengantar sedikit tentang kegiatan dalam pengumpulan data, ya. Ketika kita melakukan penelitian, maka awal yang kita lakukan adalah mengumpulkan data yang akan kita teliti. Ya, pertama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data. Kemudian setelah data itu kita dapatkan, maka kita menghasilkan kumpulan data yang mana data tersebut keadaannya tidak teratur, ya. Artinya data tersebut masih mempunyai ciri atau sifat yang kasar, atau data mentahan istilahnya, ya. Atau bisa kita sebut data tersebut belum dapat berbicara atau belum dapat memberikan informasi kepada kita tentang objek yang kita teliti, ya, belum dapat memberikan informasi secara jelas dan ringkas, ya. Artinya ketika orang melihat data tersebut, dia masih bingung, ya, dia masih mencari-cari apa maksud dari data ini. Nah, sehingga data tersebut diperlukan adanya tindak lanjut atau langkah tertentu, ya, sehingga memerlukan tindak lanjut dalam menghimpunnya, dalam pengumpulannya, dalam penyusunannya, sehingga menjadi data yang teratur, ringkas, dan mudah dimengerti, ya. Orang yang membaca langsung mengerti, oh maksudnya seperti ini. Nah, di sini maka salah satu dari tugas statistik, ya, yaitu ilmu pengetahuan. Statistik yaitu sebagai ilmu pengetahuan yang menyajikan atau mendeskripsikan data angka yang telah berhasil dihimpun itu secara teratur, ringkas, mudah dimengerti,
hingga secara jelas dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai ciri atau sifat yang terkandung di dalam data angka tersebut. Ya. Jadi agar angka tersebut dapat berbicara atau memberikan informasi secara jelas, maka dilakukan dengan mengumpulkan atau menghimpun data tersebut menggunakan statistik, menggunakan cara statistik ini. Penyajian datanya menggunakan cara statistik, menggunakan statistik ini. Contoh, dari sejumlah 40 orang mahasiswa prodi PBSTIK Amuntai berhasil dihimpun data nilai hasil ujian mata kuliah pendidikan statistik sebagai berikut. Nah, di situ tentang nilai 40 orang mahasiswa ya, prodi PBSTIK. Jadi, kalau kita lihat data di tabel tersebut masih berantakan. Ya. Masih berantakan sehingga sangat sulit ya. Misalkan ada orang bertanya, berapa banyak mahasiswa yang memiliki nilai tertinggi ya. Kita masih sulit untuk mencarinya. Kita perlu meraba-raba dulu, melihat-lihat dulu mana nilai tertinggi dan mana nilai yang terendah, mana yang nilai di bawah 60, mana yang nilai di bawah 50. Kita masih bingung karena kita belum melakukan pengumpulannya belum dilakukan secara teratur, masih tidak teratur angkanya. Nah, kemudian jika ada yang bertanya berapa banyak mahasiswa yang memiliki nilai terendah, berapa banyak mahasiswa yang memiliki nilai di atas dan di bawah 60, dan berapa banyak mahasiswa yang memiliki nilai yang sama, nah kita masih bingung jika kita dihadapkan dengan pertanyaan seperti ini. Dan untuk dapat menjawab butir-butir pertanyaan di atas, tindakan yang pertama yang perlu dilakukan adalah menghitung frekuensi yang dimiliki oleh tiap-tiap nilai. Kemudian lebih lanjut akan dapat kita ketahui distribusi frekuensi dari nilai-nilai tersebut ya. Yang pertama kita menghitung frekuensinya. Nah, sebelumnya kita mengetahui dulu tentang pengertian variabel. Apa itu variabel? Kata variabel berasal dari bahasa Inggris variable ya, dengan arti ubahan atau faktor tidak tetap atau gejala yang dapat diubah-ubah. Contoh yang disebutkan di atas ya, nilai-nilai hasil ujian prodi PBA dari sejumlah 40 mahasiswa itu kita sebut variabel ya. Jadi butir-butir nilainya itu kita sebut variabel. Mana itu variabel? Nilai-nilai ini kita sebut variabel. Nah, ini kita sebut variabel. Kemudian frekuensi. Frekuensi itu apa? Frekuensi adalah angka atau bilangan yang menunjukkan seberapa kali suatu variabel yang dilambangkan dengan angka-angka itu berulang dalam deretan angka tersebut. Nah, jadi berapa kali angka itu berulang di dalam kumpulan angka-angka tersebut. Nah, contohnya, nilai yang berhasil dicapai oleh 10 orang siswa SMA dalam tes hasil belajar bidang studi IPA adalah 60, 50, 75, dan seterusnya. Jika kita amati, maka dalam deretan dalam hasil tes tersebut, nilai 60 muncul sebanyak 3 kali. Atau bahwa siswa yang memperoleh nilai 60 itu banyaknya tidak 3 orang. Maka di sini dapat kita katakan bahwa nilai 60 itu berfrekuensi 3. Ya. Contoh yang lain, nilai 75. Nilai 75 itu ada berapa orang? Ya. Di sini ada 1 dan 2 ya, didapatkan oleh 2 orang. Maka nilai 75 itu berfrekuensi 2. Nah, itu namanya frekuensi ya. Misalkan nilai 80 di sini hanya 1 orang, maka nilai 80 ini berfrekuensi 1. Nilai 70 hanya 1 orang, maka nilai 70 ini berfrekuensi 1 juga. Nah, dan seterusnya. Kemudian, pengertian distribusi frekuensi. Dalam statistik distribusi frekuensi adalah
Statistik distribusi frekuensi adalah suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, atau terpencar. Ya, langsung saja kita lihat di contohnya saja biar lebih jelas. Jika data nilai hasil tes hasil belajar dalam bidang studi IPA dari 10 orang siswa kita sajikan dalam bentuk data, maka pembagian frekuensi dari nilai hasil tes akan tampak nyata. Nah, di sini di awal tadi kita sudah mengetahui apa itu variabel. Variabel itu adalah butir-butir nilai. Ya. Butir-butir data yang kita dapatkan 110. Nah, ini nilai dari yang sebelumnya tadi. Nah, nilai dari ini tadi. Nah, butir-butir ini kita tampilkan dalam bentuk tabel menjadi seperti ini. 180, 75, 75 dari terbanyak sampai yang terkecil, terbesar sampai yang terkecil. Namanya variabel. Kemudian frekuensi tadi kita melihat banyaknya orang yang mendapat nilai tersebut. Di sini nilai 100 itu 1 orang. Berarti nilai 100 berfrekuensi 1. Nilai 60 berfrekuensi 3. Artinya 60 orang yang mendapatkan nilai 60 itu sebanyak 3 orang. Nah, ini namanya frekuensi. Kemudian di sini jumlah, ya, total, maka total dari jumlah frekuensi itu 10 orang. Ini jumlah frekuensi. Ya. Itu. Kemudian tabel distribusi frekuensi, pengertian dan macam-macamnya. Ya. Yang pertama, pengertian tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah alat penyajian data statistik yang berbentuk kolom dan lajur, yang di dalamnya dibuat angka yang dapat melukiskan atau menggambarkan pencaran atau pembagian frekuensi dari variabel yang sedang menjadi objek penelitian. Ya, jadi di situ tabel distribusi frekuensi yaitu tabel, ya, yang mana di situ angka yang melukiskan tentang pembagian frekuensi dari variabel yang sedang menjadi objek penelitian. Mungkin nanti secara gamblangnya atau secara lebih jelasnya kita lihat di slide selanjutnya. Kemudian yang kedua, tabel distribusi frekuensi dan macam-macamnya. Nah, macam-macamnya itu ada ini. Tabel distribusi data tunggal, tabel distribusi data kelompok, tabel distribusi frekuensi kumulatif, tabel distribusi frekuensi relatif atau tabel persentase. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang macam-macam tabel distribusi frekuensi tersebut. Yang pertama, tabel distribusi data tunggal. Ya. Jadi tabel distribusi data tunggal adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka, dan angka yang ada tidak dikelompok-kelompokkan. Contoh tabel distribusi frekuensi nilai hasil ujian dalam bidang studi matematika dari 40 siswa MTSN. Jadi di sini dipaparkan tentang nilai hasil ujian bidang studi matematika dari 40 siswa. Nilainya ada 8, 7, 6, 5. Ini kita sebut sebagai variabel. Dan variabel itu dilambangkan dengan huruf X, ya. Kemudian frekuensinya atau orang yang mendapatkan nilai, misalkan yang mendapatkan nilai 8 itu ada 6 orang. Jadi 8 itu berfrekuensi 6. 7 itu berfrekuensi 9. 6 berfrekuensi 19. 5 berfrekuensi 6. Sehingga jumlah semua frekuensi
seluruh frekuensi itu 40, karena ada 40 siswa. Itu tentang distribusi data tunggal. Kemudian gimana distribusi data kelompok? Ya, distribusi data kelompok adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka, di mana angka-angka tersebut dikelompok-kelompokkan. Ya, jadi angkanya itu dikelompok-kelompokkan. Contoh tabel distribusi frekuensi tentang usia dari sejumlah 50 orang guru yang bertugas pada sekolah dasar negeri. Ya, di sini kita melihat tabel tentang usia 50 orang guru. Nah, di sini ada bermacam-macam usianya, ada yang usianya 50 sampai 54. Ya, itu ada 6 orang. 45 sampai 49 berfrekuensi 7, 40 sampai 44, 40 sampai 44 berfrekuensi 10. Ya, usia ini menjadi variabel. Ya, dilambangkan dengan huruf X tadi. Kalau frekuensi dilambangkan dengan huruf F. Kemudian jumlah seluruh dari frekuensi adalah 50. Ya. Itu tentang distribusi data, tabel distribusi data kelompok. Kemudian selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tabel distribusi frekuensi kumulatif adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi yang dihitung terus meningkat atau selalu ditambah-tambahkan, baik dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, contoh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif data tunggal. Distribusi frekuensi kumulatif nilai-nilai hasil ujian bidang studi PPKN dari 40 orang siswa MTSN. Ya. Ini di awal tadi sudah ya, variabelnya tentang nilai. Maka nilainya ada yang dapat nilai 8, 7, 6, 5. Kemudian frekuensi itu didapatkan oleh 6 orang, 7, 9 orang, 6 didapatkan 19 orang, 5 didapatkan 6 orang. Kemudian hasil keseluruhan adalah 40 orang. Nah, kemudian di situ ada frekuensi kumulatif bawah dilambangkan dengan FK dalam kurung B. Kemudian frekuensi kumulatif atas dilambangkan dengan FK, huruf FK dan dalam kurung A. Bagaimana cara untuk menentukan frekuensi kumulatif bawah? Ya, di sini saya berikan cara untuk mendapatkan nilai yang ada di frekuensi kumulatif bawah ini. Misalkan, jadi kalau frekuensi kumulatif bawah berarti menghitungnya dari bawah. Dari bawah, di sini untuk kolom yang paling bawah, di sini kita lihat angka 6. Dari mana kita dapat angka 6? Angka 6 ini kita dapatkan dari frekuensi ini. Ya. Dari angka frekuensi yang paling bawah 6, maka dipindahkan ke sini 6. Kemudian 6 ini ditambahkan 19 menjadi 25. 25 ini ditambahkan 9 menjadi 34. 34 ditambah 6 menjadi 40. Nah, seperti itu untuk mencari frekuensi kumulatif bawah. Dan untuk mencari frekuensi kumulatif atas sama caranya. Ya, hanya saja kalau frekuensi kumulatif atas maka otomatis dari atas ya. Dari atas maka kita ambil nilai frekuensi, angka frekuensi yang paling atas 6. Maka di sini ditulis 6. 6 ini ditambahkan 9. 9 menjadi 15. 15 ditambahkan 19, maka hasilnya 34. 34 ditambahkan 6, hasilnya 40. Maka 40 ini adalah hasil keseluruhan dari frekuensi tersebut. Maka di sini harus 40. Ya. Hasil akhirnya harus 40.
hasil akhir dari frekuensi kumulatif atas dan frekuensi kumulatif bawah itu harus sama 40. Nah, di situ. Kemudian di sini masih frekuensi kumulatif ya, distribusi frekuensi kumulatif. Namun di sini bedanya, di sini data kelompok. Distribusi frekuensi kumulatif usia 50 orang guru yang bertugas pada sekolah dasar negeri. Nah, di sini tentang usia ya, usia dari 50 orang guru. Nah, di sini dikelompokkan orang yang guru yang berusia 50 sampai 54 itu ada 6. Artinya berfrekuensi 6. Kemudian 45 sampai 49 ada 7 orang dan seterusnya. Sehingga jumlah frekuensi atau orang, jumlah gurunya itu hasilnya akhir 50. Kemudian bagaimana untuk menentukan frekuensi kumulatif bawah dan frekuensi kumulatif atasnya? Sama seperti tadi. Kalau frekuensi kumulatif bawah berarti kita tulis dari bawah. Ya, untuk mengisinya dari bawah kita ambil angka terakhir dari frekuensi 7, maka yang paling bawah di sini diletakkan 7. 7 ditambah 8 15, 15 tambah 12 hasilnya 27, 27 tambah 10 37, 37 tambah 7 44, 44 tambah 6 hasilnya 50, hasil akhirnya 50 karena jumlah seluruh frekuensinya 50. Kemudian sama untuk menentukan frekuensi kumulatif atasnya, sama dengan cara yang tadi. Kita lihat dari frekuensi yang paling atasnya, di sini 6, maka 6 juga diletakkan yang paling atas. 6 ditambah 7 hasilnya 13, 13 ditambah 10 hasilnya 23, 23 tambah 12 hasilnya 35, 35 ditambah 8 hasilnya 43, 43 ditambah 7 hasilnya 50. Nah, saya kira sampai di sini sudah jelas tentang tabel distribusi frekuensi kumulatif ya, untuk menentukan frekuensi kumulatif bawah dan frekuensi kumulatif atas. Kemudian selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi relatif ya. Tadi tabel distribusi frekuensi kumulatif, sekarang frekuensi relatif ya, atau kita sebut distribusi persenan. Dikatakan frekuensi relatif sebab frekuensi yang disajikan di sini bukanlah frekuensi yang sebenarnya, melainkan frekuensi yang dituangkan dalam bentuk angka persenan. Tabel distribusi frekuensi relatif tentang nilai-nilai hasil ujian bidang studi PPKN dari 40 orang siswa MTSN. Nah, di sini contohnya. Masih angka-angkanya masih seperti yang tadi tentang nilai variabel dan frekuensinya. Variabelnya 8, berfrekuensi 6. Nah, bagaimana untuk menentukan persentase atau untuk menentukan frekuensi relatifnya? Di situ persentase dari variabel 8 dan frekuensi 6 adalah 15,0. Kemudian persentase dari variabel 7 frekuensi 9 adalah 22,5. Nah, bagaimana itu cara mendapatkannya? Nah, di sini saya tulis tentang rumusnya untuk mencari tentang persentasenya. Untuk mencari P, persentase, maka di situ rumusnya adalah frekuensi per jumlah frekuensi atau number of case dikali 100%. Ya, ini rumusnya. Ini rumusnya frekuensi per jumlah frekuensi dikali 100%. Nah, F itu lambang frekuensi yang sedang dicari persentasenya. N itu number of case atau jumlah frekuensi atau banyaknya individu. P itu angka persentase. Nah, ini untuk mencari, misalkan contohnya di sini. Jadi angka persenan sebesar 15,0 itu diperoleh dari 6
Ya, 6/10 dikali 100 sama dengan 15,0. Coba kita lihat data tadi. Untuk mencari persentase adalah frekuensi per n. Ya, berarti 6/40 dikali 100% hasilnya 15,0. Kemudian 9 untuk mencari persentase yang kedua, yaitu 9 frekuensi dibagi 40 dikali 100% hasilnya 22,5. Kemudian 19 dibagi 40 dikali 100% hasilnya 47,5, dan seterusnya. Jadi seperti itu untuk mencari persentase. Nah, di sini 9/40 dikali 100% hasilnya 22%, demikian seterusnya. Ya, sehingga hasil akhir dari jumlah persentasenya itu ini harus selalu sama, yaitu hasil akhirnya pasti 100, ya. Nah, dan di situ untuk lambang jumlah persentase itu dilambangkan seperti ini. Ini lambangnya. Kemudian di sini tadi data tunggal, ya. Untuk mencari frekuensi relatif data tunggalnya tadi. Kalau sekarang ini data kelompoknya. Untuk mencari persentase data kelompoknya sama seperti caranya. Misalkan kita mencari persentase dari variabel 50 sampai 54 dan frekuensi 6. Maka cara mencarinya adalah frekuensi per n dikali 100%, ya, hasilnya 12,0. 6 dibagi 50 dikali 100%, hasilnya 12,0. 7 dibagi 50 dikali 100%, hasilnya 14,0, dan seterusnya hingga jumlah semua persentasenya adalah 100,0 dan dilambangkan seperti ini, ya. Itu tentang penjelasan tabel distribusi frekuensi relatif, ya. Kemudian selanjutnya tabel persentase kumulatif atau tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif, ya. Sekarang dikumulatifkan, ya, tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Nah, di sini dicontohkan tabel distribusi persentase kumulatif atau tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif tentang nilai-nilai hasil ujian bidang studi PPKN. Nah, di sini kita mencari ini, ya. Tadi kan untuk variabelnya sama seperti tadi. Untuk persentasenya, cara mencari persentase tadi sudah kita jelaskan, frekuensi per n dikali 100%. Ya, hasilnya tadi ini hasilnya tadi. Kemudian kita mencari persentase kumulatif bawah dan persentase kumulatif atas. Nah, bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya sama seperti yang tadi. Seperti kita mencari frekuensi kumulatif bawah dan frekuensi kumulatif atas. Misalkan di sini kalau kita mencari persentase kumulatif bawahnya, maka kita lihat yang paling bawah dari persentasenya 15,0, maka 15,0 juga di sini. 15,0 ditambah ini 47,5, hasilnya 62,5, ditambah ini juga lagi hasilnya 85,0, ditambah 15,0 hasilnya 100. Jadi ending atau hasil dari setiap persentase kumulatif bawah maupun atas itu berakhir dengan 100. Ya, begitu juga yang atas, persentase kumulatif atas, maka diambil dari persentasenya 15 sama 15 tambah 22,5 hasilnya 37,5 dan seterusnya sehingga hasil akhirnya 100 ya. Ya, itu tadi tentang
tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif, dan ini untuk data tunggal. Kemudian untuk data kelompoknya seperti ini ya. Untuk caranya sama seperti yang tadi. Ini tentang data tentang usia 50 orang guru. Nah, ini tadi data kelompoknya sama seperti yang di depan tadi. Kemudian persentasenya tadi sudah kita cari. Di depan tadi ada cara mencari nilai persentasenya, yaitu frekuensi per n dikali 100%. Hasilnya sudah. Kemudian kita mencari persentase kumulatif bawah dan persentase kumulatif atasnya, sama seperti caranya tadi. Kita lihat dari, kalau yang persentase kumulatif bawah, kita lihat dari persentase yang paling bawah, 14,0. Maka 14,0 ditambah ini, hasilnya ini, tambah ini, hasilnya ini, tambah ini, hasilnya ini, tambah ini, hasilnya ini, ditambah ini, hasilnya ini, dan berakhir dengan 100. Sama untuk mencari yang atas, persentase kumulatif atas 12, maka 12 tambah 14,0, hasilnya 26,0, dan seterusnya hingga jumlah persentase, jumlah seluruh persentasenya adalah 100,0 ya. Jadi ini tentang data tentang distribusi frekuensi tadi. Mungkin cukup sekian ya. Jadi mungkin kita cukupkan dulu. Jika ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, silahkan disampaikan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.